Ancaman para jenderal, ambil paksa, Senayan jika pemakzulan Gibran diabaikan, kita duduki DPR. Setiap perbuatan yang TNI mantan TNI harus atas dasar kebenaran profesi. Jadi atas dasar doktrin yang ditanamkan sejak kita masuk, maka kita sekarang ini mencoba untuk melakukan penyelamatan bangsa dan negara. Nah, kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi ternyata diabaikan, nggak ada langkah lagi kecuali kita ambil secara paksa. Ya. Revolusi. Harus. Ya. Kita duduk ke MPR Senayan sana. Oleh karena itu saya minta siapkan kekuatan, ya, siapkan kekuatan, karena kita semata-mata ingin menyelamatkan bangsa negara. Persepsi kita harus sama, menyelamatkan bangsa dan negara. Ya, nah tadi saya sampaikan, kita serahkan kepada yang tadi itu. Saya tidak meragukan selama tidak bangsa ini ke depan. Ya? Oke, saya kira itu saja. Terkait dengan surat, kita akan cek kembali apakah bisa langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dan tentu saja kita akan proses nantinya dengan sebaik-baiknya. Belum ada. Wakil Ketua MPR Edi Suparno menyebut telah menerima surat Forum Purnawirawan terkait usulan pemakzulan Gibran. Namun pimpinan MPR masih menunggu kajian dari Sekretariat Jenderal MPR soal tindak lanjut surat tersebut. Ya, kami juga sudah menerima surat itu. Tentu kita sedang menunggu hasil kajian dari Sekretariat Jenderal MPR tentang tindak lanjut atau permasalahan yang memang menyangkut surat tersebut. Jadi kami sifatnya dalam hal ini menunggu hasil kajian untuk kemudian kita lihat bagaimana kajian yang dilakukan oleh Sekretariat Jenderal MPR. Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mempertanyakan urgensi dari tuntutan pemakzulan Wapres Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, usulan tersebut tak akan diproses DPR. Ya, di mana kesalahannya? Pertanyaan saya. Satu, apakah dia berniat pada negara? Apakah dia korupsi? Dan sebagainya. Kan nggak ada itu bukti-bukti yang mengatakan itu, dan tidak ada putusan pengadilan yang mengatakan itu. Memang semuanya itu tergantung dari elit. Tapi kalau lihat konstelasi politik yang ada sekarang, insya Allah tidak akan. Apa implikasinya jika ada surat ini, kan surat resmi yang masuk begitu, didiamkan ataupun juga direspons oleh DPR? Apa implikasi hukum tata negaranya kalau menurut Anda? Oke, baik. Jadi kita fokusnya ke hari ini ya. Ya. Dengan sedikit klarifikasi tentu saja, saya kira kita jangan menggeneralisasi ini yang mengajukan adalah penawaran TNI. Dirty vote itu nggak ada hubungannya dengan 01 ataupun 03. Kalau masih belum clear silakan dicek lagi. Tapi kita fokus di hari ini dengan mengatakan bahwa DPR itu konteksnya dalam hukum tata negara adalah wakil rakyat. Kalau ada siapapun yang mengajukan surat apapun, terlepas dia mau penawaran TNI kah, atau tukang bakso kah, atau siapa saja, harus direspon. Kalau misalnya DPR merasa bahwa ini nggak cukup kualifikasinya nanti seperti apa, tapi tetap untuk mengambil putusan atau keputusan bahwa hal tersebut tidak layak untuk dilanjutkan kah, atau misalnya ada masukan lain dan seterusnya, harus dibicarakan dulu. Yang dipermasalahkan adalah argumennya, sebenarnya itu bukan argumen, lebih kepada alasan dari Ketua DPR bilangnya, saya belum terima tuh, kemudian menyalahkannya pada staf administrasi. Itu yang saya kira sebenarnya perlu kita soroti dalam konteks hukum tata negara. Harusnya itu kan hal kecil ya. Kalau memang ada persoalan politik yang mereka belum selesaikan, juga nyatakan sudah terbuka. Intinya proses dulu kalau ada surat masuk, karena ini adalah tugas dari DPR sebagai lembaga legislatif. Pasal 7A 7B jelas mengacunya kepada DPR. Harusnya begitu merespons. Kemarin sampai ada ancaman dari Forum Purnawirawan TNI kalau misalnya tidak direspon juga, saya datangi DPR, kami duduki DPR, kami datangi DPR. Anda ada reaksi soal pernyataan dari Forum Purnawirawan TNI ini, Bung Sebastian? Ini kan manusia-manusia konyol ya, yang saya lihat mereka hanya mau
egoisnya sendiri gitu loh. Jadi dalam hal ini kalau belum direspon ataupun direspon, apapun mereka akan tetap mendudukin DPR MPR itu kan keinginan mereka. Karena yang saya bilang tadi, mereka pada dasarnya tidak rela ya Prabowo Gibran ini berkuasa. Dalam hal ini mereka memang orang-orang yang kemarin satu, pertama kalah ya, kembali lagi. Yang kedua, memang mereka setelah Pilpres mereka itu mendemo KPU gitu loh. Ya, terus intinya bahwa apapun nanti yang dilakukan DPR itu pasti akan disalahkan juga, termasuk mereka menyalahkan Pak Prabowo. Kan lucu gitu loh. Apa hubungannya Pak Prabowo dengan pemakzulan? Kan Pak Prabowo itu kan lembaga eksekutif gitu loh. Ya, jadi menurut Anda residu-residu kemarin Pilpres gitu ya? Jadi intinya mereka menyalahkan Pak Prabowo kan. Ada bilang juga kan teman-teman kan, kemarin juga ngomong bahkan kalau Pak Prabowo mau ya tinggal aja dia perintahkan fraksi-fraksi di DPR itu untuk bergerak. Nah ini kan gila gitu loh. Bangsa ini dibangun dengan cara-cara yang menurut saya narasi-narasi yang tidak mendidik buat bangsa kita gitu loh. Ya, jadi pasal 7A itu memang panjang ya, tidak hanya penyuapan, pengkhianatan, tapi juga ada 2 celah tuh, yang namanya perbuatan tercela itu satu lagi adalah tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden ataupun presiden, tergantung siapa yang mau diajukan. Nah, kalau kita lihat suratnya itu mengacunya memang ke putusan 90 itu yang skandal Paman Usman itu ya. Nah, buat saya sebenarnya itu nggak strategis tuh diajukan sebagai sebuah alasan. Kenapa nggak strategis? Jadi kalau misalnya sempat dikatakan waktu itu kan juga rame, misalnya Pak Jokowi bilang itu harus dua-duanya. Secara normatif tentu saja itu tulisannya presiden garis miring dan garis miring atau wakil presiden, jadi bisa salah satu. Tapi kan sebenarnya maksudnya Pak Jokowi yang tersirat adalah kalau yang di soal putusan 90 tidak mungkin Pak Prabowo-nya nggak tahu, tidak mungkin koalisi Kim plus Kim itu waktu dulu ya, belum jadi plus, itu nggak tahu. Jadi kalau misalnya putusan 90 yang diangkat, nah kalau catatan saya sih itu tidak strategis sebenarnya. Kalaupun para purnawirawan itu ingin secara serius, atau siapapun yang ingin secara serius menyoal hal-hal tertentu yang kaitannya dengan Gibran, harusnya ya, karena tentu saja saya tidak ada kaitannya dengan purnawirawan dan seterusnya, mereka cari sebuah perkara yang akan terisolasi di Gibran sendiri. Kalau putusan 90 mau tidak mau kita harus katakan seperti itu. Nggak mungkin itu koalisi nggak tahu sampai dengan keluar putusan 90 yang heboh itu. Salah besar kalau mengaitkan impeachment sama urgensi dan paket. Karena dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, saya udah lebih tahu lah pasti, nggak mungkin nggak tahu. Itu yang namanya presiden dan wakil presiden itu bahasa yang dipakai itu dan eta. Jadi kalau kita bicara impeachment itu bisa terhadap presiden saja, terhadap wakil presiden saja, atau dua-duanya. Jadi nothing to do dengan soal pemilihan paket seperti Filipina dan lain sebagainya, itu salah ya. Jadi kalau kita kutip Jokowi dan diulangi oleh yang Andi, itu salah. Itu saya katakan salah. Dan yang kedua, yang namanya impeachment itu tidak ada urgensinya. Bukan urgensi perlu tidaknya impeachment, tetapi apakah seorang presiden dan wakil presiden itu memenuhi article of impeachment. Nah, article of impeachment itu bukan atas putusan pengadilan negeri, bukan atas putusan Mahkamah Agung, tetapi berlaku yang namanya forum privilegiatum dan impeachment, dua hal sekaligus. Pertama, proses politik di DPR, lalu kemudian ke Mahkamah Konstitusi, balik ke DPR dan ke MPR. Jadi DPR itu memang murni politik. Jadi nanti tergantung konstelasi politik yang ada. Kalau kita pakai hitung-hitungan, memang nggak akan maju. Tapi kan bukan hitung-hitungan yang akan menentukan. Yang menentukan itu dua hal: eskalasi dari bawah dan eskalasi dari atas, dari elit. Elit itu ya Pak Prabowo misalnya, Megawati, Surya Paloh, Bahlil dan lain sebagainya. Sejauh mana mereka melihat ada political interest atau insentif politik untuk memakzulkan Gibran atau tidak, itu dari atas. Dari bawah, sejauh mana masyarakat menghendaki pemakzulan tersebut. Di dalam hatinya
Bayangkan kalau terjadi Presiden Prabowo Subianto berhalangan tetap diganti oleh yang namanya Gibran Rakabuming. Apa jadinya bangsa ini? Hancur. Jadi nggak usah ditunggu lama-lama mestinya, karena lama terlambat akan nggak ada gunanya lagi. Oleh sebab itu makanya kita ingatkan kembali, dan saya senang rakyat Indonesia apapun profesinya terus menekan atau mendesak DPR untuk mengambil langkah-langkah sesuai dengan fungsinya. Kalau masalah apakah sudah memenuhi syarat untuk sesuai dengan Undang-Undang Dasar pasal 7A, sudah sangat memenuhi syarat. Kalau di 7A itu ada 6 hal yang tidak boleh dilakukan dan bisa dilakukan, dimajukan, sudah memenuhi paling tidak 3 tadi. Kalau 6 itu yang disebut secara nyata ya, satu, dia sudah melakukan hal-hal yang sangat memalukan, atau dalam bahasa hukumnya itu disebut hal-hal tercela. Kedua, dia melakukan korupsi meskipun belum terbukti secara. Tapi kalau kita lihat, kita dengar segala hal yang disampaikan, rasanya nggak terbantahkan itu. Dan selanjutnya yang ketiga, bahwa tidak lagi memenuhi syarat sebagai wakil presiden. Itu disebut nyata di dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 45. Jadi kalau dari aspek itu saya kira sudah terpenuhi, tinggal sebetulnya DPR mengambil langkah-langkah mengusut apa betul sudah itu. Dan kalau sudah, saya kira jangan tunggu lama-lama lah, kasihan bangsa ini, apa jadinya bangsa ini. Nanti jadi bahan ketawaan di mana-mana negara lain kita ini dipimpin oleh tamatan SMP yang nggak jelas juga ilmunya, yang mengaku bahwa dia nggak pernah baca-baca, Pak, nggak ada budaya baca di tempat di rumah kami, kata beliau kan, ya. Mungkin budayanya hanya budaya main. Terima kasih. Suhu politik nasional kian memanas setelah sejumlah purnawirawan Jenderal TNI melontarkan ancaman serius untuk menduduki gedung MPR DPR jika usulan pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak kunjung direspons oleh parlemen. Peringatan ini menjadi puncak kekecewaan para jenderal atas sikap DPR yang dinilai abai. Ancaman tersebut disampaikan secara terbuka oleh mantan Kepala Staf Angkatan Laut, KSL, Laksamana TNI, Purnawirawan Slamet Soebijanto, dalam sebuah konferensi pers di kawasan Kemang, Jakarta, pada Rabu, 2 Juli 2025. Dengan nada tegas, Slamet menyatakan bahwa kesabaran mereka ada batasnya dan opsi paksa bisa menjadi jalan terakhir. Kalau sudah kita dekati dengan cara yang sopan, tapi diabaikan, enggak ada langkah lagi selain ambil secara paksa. Kita duduki MPR Senayan sana. Oleh karena itu, saya minta siapkan kekuatan, kata Slamet di hadapan para purnawirawan dan aktivis yang hadir. Menurutnya, kondisi bangsa saat ini berada dalam situasi kritis di bawah kepemimpinan Wapres Gibran. Ia pun menyerukan agar seluruh elemen masyarakat tidak tinggal diam dan segera bergerak untuk menyelamatkan negara dari kehancuran. Negara kita memang berada di ujung tanduk, masih ada atau hancur. Oleh karena itu, mau enggak mau, kita semua harus bergerak untuk menyelamatkan bangsa ini, ujar Slamet. Kekecewaan para purnawirawan ini dipicu oleh tidak adanya respons sama sekali dari pimpinan DPR atas surat-surat yang telah mereka layangkan. Sikap diam parlemen ini bahkan dianggap sebagai bentuk perlakuan yang tidak sopan terhadap para sesepuh TNI. Surat-surat yang sudah kita sampaikan, kita masih sopan, tapi mereka kelihatannya enggak sopan, enggak dijawab, tegas Slamet. Oleh karena itu, kita enggak perlu menunggu lagi, kalau perlu kita selesaikan secara jantan. Mau enggak mau harus gitu, tambahnya. Konferensi pers ini dihadiri oleh sejumlah tokoh purnawirawan bintang 4 lainnya, seperti mantan Wakil Panglima TNI Jenderal TNI, Purnawirawan Fajrul Razi, mantan KSAU Marsikal TNI, Purnawirawan Hanafiah Asnan, dan mantan Danjen Kopassus Maijen, Purnawirawan Sunarko. Turut hadir pula tokoh-tokoh kritis pemerintah seperti budayawan Eros Jarot, pakar hukum tata negara Refli Harun, dan Said Didu, yang menunjukkan adanya koalisi besar di balik gerakan ini. Di sisi lain,
Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan respons yang kontras. Saat ditemui di kompleks parlemen, Puan mengaku belum menerima surat usulan pemakzulan tersebut. Ia beralasan, tumpukan surat di parlemen sangat banyak, terutama karena masa sidang baru saja dibuka. Surat belum kita terima karena baru hari Selasa dibuka masa sidangnya, masih banyak surat yang menumpuk, kata Puan, Selasa, 1 Juli 2025. Meski begitu, Puan berjanji bahwa jika surat tersebut sudah diterima, pihaknya akan memprosesnya sesuai dengan mekanisme yang berlaku di DPR. Ia menegaskan bahwa semua akan berjalan sesuai aturan. Nanti kalau sudah diterima, tentu saja kita akan baca, dan kita akan proses sesuai dengan mekanismenya, ucap Puan. Puan juga menambahkan bahwa karena surat belum diterima, pihaknya belum melakukan koordinasi dengan lembaga lain seperti MPR dan DPD. Pernyataan ini menciptakan jurang persepsi yang dalam antara urgensi yang dirasakan para jenderal dan alur birokrasi yang berjalan di Senayan.